Kita lanjutkan perbincangan kami. Tadi sudah disampaikan bahwa ternyata mobil Maung Pindad ini nantinya akan digunakan pula dan direncanakan akan digunakan oleh kepala daerah. Nah, kita akan menanyakan kepada Deng Ical, apabila Deng Ical ini ditawarkan, mau tidak menggunakan mobil Maung? Mau dong, Oh, kenapa? pasti mau. Karena saya sendiri sudah lihat, udah pegang-pegang, udah lihat dan memang keren. Keren itu karena kokoh. Karena memang platformnya itu adalah untuk platform militer. Dan kalau ini digunakan di kota tentu dengan berbagai modifikasi, apalagi kalau kandungan lokalnya sampai 70%, berarti semuanya bisa pakai kandungan lokal dong. Dan itu bisa dimodifikasi untuk tujuan apa saja. Dan ini sudah terbukti kalau Pak Presiden sudah pakai untuk kegiatan sehari-hari, berarti itu sudah sangat bisa dimodifikasi. Dan tetapi yang penting kita ingatkan itu adalah skemanya sekali lagi jangan sampai perintah ini tidak diikuti dengan dukungan kebijakan. Ada beberapa hal yang terkait terutama apakah ini termasuk dalam industri strategis otomotif nasional, apakah juga ini juga masuk dalam industri strategis pertahanan karena yang bikin ini adalah PT Pindad. Kenapa? Karena di nawacita yang kedua pun juga memang ada kemandirian. Kemandirian itu bukan hanya kemandirian keamanan, kemandirian pangan, kemandirian energi, dan lain-lain. Tetapi yang paling penting lagi selain dukungan kebijakan itu adalah kemampuan kita untuk melihat apa potensi dasar Indonesia yang berkaitan dengan mobil ini. Apakah kita punya industri baja, kita punya Krakatau Steel yang sudah ada kerjasama eksklusif dengan PT Pindad. Itu sudah ada kerjasama eksklusif, tapi di bidang industri pertahanan strategis. Strategis pertahanan. Dan itu yang bisa ditemukan sehingga ada value advantage yang kita punya dibanding dengan yang lain. Apalagi kita punya sumber daya seperti nikel, baterai. Berarti ke depannya value advantage yang kita tawarkan itu adalah kita memiliki harga yang kompetitif karena sumber dayanya ada di Indonesia. Sehingga nanti ke depannya sekali lagi modifikasi untuk kendaraan Maung ini memang harus berbasis pada basic resources yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga dengan tambahan dukungan kebijakan, kemudian rasa nasionalisme dan kebanggaan untuk memakai, pasti bukan hanya sekadar bisa bersaing, pasti kita jauh dibanding dengan mobil-mobil impor yang lain. Oh, berarti jauh dibandingkan mobil-mobil impor yang lain, ini artinya Bang Saleh kalau menurut Anda, apakah ini artinya dari produk di dalam negeri ini sudah bisa untuk bersaing dengan produk-produk global? Ya, saya kira begini, sarjana-sarjana Indonesia yang pintar-pintar, yang bagus-bagus segala macam, justru banyak juga bekerja di luar negeri, di perusahaan-perusahaan yang sama, katakanlah perusahaan otomotif dan macam-macam itu. Jadi artinya kalau dari segi tenaga kerja atau sumber daya manusia, Indonesia ini menurut saya juga nggak ketinggalan loh sebetulnya. Dan hanya saja memang tadi kesempatan untuk membuka industri seperti ini kan sampai sekarang kan belum dibuka. Hari ini kan Presiden menyatakan akan membuka itu. Dan kita sedang membicarakan ini dan sebetulnya kalau dikatakan ini nanti akan 3 tahun lagi. Sebetulnya nggak 3 tahun, sekarang sudah ada. Sudah terbukti jalan, sudah beroperasi gitu loh. Nah kalau ditanya apakah mungkin kita buat? Pasti mungkin. Nah masalahnya sekarang adalah, ini yang penting sebetulnya. Tadi kalau misalnya masih Pindad yang mengerjakan, gitu. Pindad kan tenaga kerja yang di dalam situ mungkin juga masih terbatas orangnya. Kemudian mungkin raw materialnya, bahan-bahan bakunya juga mungkin masih sedikit, masih terbatas. Kemudian tentu modal usahanya juga masih kecil. Nah kemudian mungkin cara menjualnya juga ini kan belum, misalnya sellernya siapa, kemudian nanti mereka akan jual kemana dan seterusnya kan juga belum. Nah karena itu mungkin ya kerja-kerja yang akan dilakukan ke depan itu harus lebih teknis. Bagaimana cara misalnya katakan ini tahun ini berapa yang akan dibuat, berapa yang akan diproduksi, siapa yang membuatnya, sarjana dari mana, apakah perlu direkrut lagi yang baru. Kemudian apakah hanya dijual di Jakarta atau mungkin sudah ke Bandung, ke Surabaya, ke Medan, ke Makassar atau ke seluruh Indonesia dan seterusnya. Jadi target-target sasaran itu memang harus dibuat supaya apa? Dia bergerak kelihatan ini industri ini. Jadi kalau misalnya nggak ada geraknya tadi hanya dipakai pada kisaran istana saja dan anggota kabinet dan juga kepala daerah misalnya seperti itu. Berarti kan ini terbatas sekali berarti. Jadi eksklusif lagi. Nah kalau dia katakan eksklusif seperti itu berarti kan targetnya bukan lagi menjadi mobil nasional yang bisa dipakai oleh siapa saja. Justru presiden dalam pikiran saya
menyampaikan ini wajib dipakai oleh anggota kabinet, itu artinya bukan hanya anggota kabinet itu yang jadi target sasarannya, tetapi juga ini adalah untuk bangsa Indonesia. Nah kalau ini sudah dipakai sebagai kendaraan nasional, semua orang bangga memakai kendaraan nasional, maka pada saat itu kita insya Allah akan ya katakanlah berhasil untuk menunjukkan bahwa Indonesia sebetulnya adalah negara maju juga. Apalagi tadi target sasaran kita ke depan kan banyak sekali. Presiden ingin kita tadi swasembada pangan, ingin agar tenaga kerja kita tertampung banyak, anak-anak kita sekolah dengan pintar, kesehatan kita bisa terjamin seperti itu. Nah semua itu ada sangkut pautnya dengan berbagai macam, termasuk dengan industri otomotif. Nah kalau industri otomotif kita tidak misalnya berjaya, nah sehingga uang kita sebagian besar juga diambil oleh negara-negara lain. Sebab apa? Kita beli. Ya kan kita hanya dapat pajaknya saja masuk ke sini. Nah ini yang mesti mungkin harus dipikirkan oleh kita semua sehingga dengan demikian tadi cita-cita besar presiden itu bisa diwujudkan dan bisa diikuti oleh kita semua. Ya termasuk tadi siapa saja pun anak bangsa yang punya dan keinginan untuk memiliki mobil itu ya harus diberikan ruang untuk memilikinya. Ya. Nah itu yang penting sekali saya kira untuk disampaikan kepada publik. Gitu. Ya, Prof. Nyarwi, jika Anda melihatnya berdasarkan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini, apakah juga tersirat di dalam situ agar bisa tidak hanya dari dalam Kabinet Merah Putih saja, tetapi juga mengajak individu-individu lainnya untuk membeli dan juga tertarik untuk memakai produk dalam negeri, khususnya mobil maung ini? Ya, beberapa kali saya lihat Presiden Prabowo itu sering menyampaikan ya, sebagai leader atau pemimpin, siapapun pemimpin di berbagai level ya, itu yang diperlukan kan keteladanan, contoh gitu ya, role model, ya kan. Nah di sini saya kira ketika menyebut anggota kabinet, ya tidak terbatas anggota kabinet, ya siapapun dalam pemerintahan yang ada di dalam kabinet. Contoh di dalam kabinet ada Menteri Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri itu membawai mana kan gitu, pemerintah daerah kan gitu. Pemerintah daerah di undang-undang itu terdiri dari siapa? Kepala daerah dan anggota DPRD kan gitu. Jadi ini juga nggak hanya kepala daerah bahkan, ya segmennya yang 500-an sekian jumlahnya atau dengan wakil kepala daerah jadi 1000-an. Ada anggota DPRD yang kurang lebih kalau nasional itu hampir mendekati 25.000 mungkin kurang lebih atau bahkan lebih ya. Itu kan segmen pasar yang jelas gitu loh. Nah tadi saya setuju dengan Bang Saleh Daule ya. Memang yang harus ditata itu regulasinya. Tadi Daeng Ical juga. Kita menempatkan industri mobil nasional ini ya untuk maung. Apakah masih di bawah Pindad? Pindad ini kan industri BUMN tapi dalam konteks pertahanan. Nah sementara ini tentu berbeda ya. Orientasinya dengan kalau ini industri massal. Itu satu. Terus yang kedua, sebagai produk industri tentu mobil ini dibeli bukan kemudian dikasih kan gitu. Dibeli artinya harus menciptakan mekanisme supply demand dalam pasar itu sendiri. Jadi selama ini misalnya kita juga lihat ya banyak daerah itu kan juga menyewa sifatnya ya walaupun dianggap lebih efisien dan seterusnya. Tapi ada kemungkinan nggak dikaji misalnya mereka juga membeli dengan anggarannya kan gitu seperti itu. Nah dan ini ya Cindy saya kira Pak Prabowo itu konsisten dengan apa yang disampaikan di Astacita. Di poin yang kelima dan di poin yang ketiga yang paling menonjol ya. Poin kelima itu kan ada semangat hilirisasi dan industrialisasi. Tadi dijelaskan oleh Bang Saleh Daule juga ya. Banyak sumber daya alam kita gitu, komponen-komponennya kalau itu TKDN-nya di atas 70% bahkan itu kan jelas di sana ada hilirisasi. Dan tidak hanya hilirisasi, juga berkembang industrialisasi kalau itu dikembangkan jadi industri massal kan gitu. Nah, itu juga ada kaitannya dengan yang ketiga Astacita, menciptakan lapangan kerja kan gitu. Nah, di sini yang saya kira tentu butuh strategi industrialisasi itu sendiri. Bagaimana peraturannya disiapkan ya dan lain-lain. Saya percaya soal kemampuan, saya setuju dengan Bang Saleh tadi ya. Banyak orang rakyat kita itu punya skill ya dan bisa diajarkan. Buktinya gitu ya, selama sekian dekade ya sekolah SMK yang bicara industri otomotif dan skillnya ke sana itu banyak. Dan saya juga dapat banyak cerita bahwa lulusan SMK mesin dan seterusnya itu banyak yang kesulitan juga kan, sekolah vokasi juga. Tentu akan disambut dengan meriah ini ya oleh anak-anak muda ya. Apa yang bisa mereka kerjakan gitu ya. Membuat produk bangsa, membanggakan juga sebagai karyanya dan laku di pasar. Nah ini kan butuh kajian ya, termasuk harga pasar dan lain-lain gitu ya. Ya tentu ada proses juga yang terkait kebijakan
dengan industri yang lain yang sudah ada di Indonesia, khususnya terkait otomotif seperti Ya. itu. Cindy. Dan kita langsung tanyakan kepada Pak Wamen. Pak Wamen, tadi ada pertanyaan besar yang harus dijawab. Apakah mekanismenya itu diberikan kendaraan dinas, memang hanya diberikan secara begitu saja, ataukah memang ada proses pembelian yang dilakukan? Karena ini ada manfaatnya jika ada transaksi di sana. Ya, yang saya bayangkan ini mobil Maung itu mobil nasional, tetapi berorientasi sebagai mobil rakyat. Jadi dalam waktu tertentu nanti penggunanya bukan hanya anggota kabinet, bukan hanya kepala daerah, bukan hanya PNS, tetapi adalah seluruh rakyat Indonesia. Maka perlu dikembangkan mobil Maung dengan berbagai jenisnya, apakah pick up, minibus, dan lain sebagainya yang berorientasi sebagai mobil yang bisa terjangkau dengan harga tertentu yang tidak memberatkan rakyat. Nah, yang kedua, memang ini adalah target yang harus terus diupayakan melalui kerjasama antar lembaga, terutama dalam regulasi. Kita sepakat bahwa mobil Maung itu adalah simbol dari nasionalisme, kemandirian industri otomotif nasional. Maka kita akan terus maju untuk membuat roadmap, bukan hanya PT Pindad saya rasa kalau kemudian ada kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang lainnya, baik itu BUMN maupun swasta, dan itu bisa dikembangkan secara sinergis, tentu akan bisa menumbuhkan ekonomi yang sangat bagus. Apalagi misalnya vendor-vendor otomotif yang saat ini sudah berkembang dengan baik, itu juga bisa dikembangkan seperti yang ada di Cina. Beberapa vendor otomotif tertentu dengan spesialis tertentu itu bisa dikerjasamakan sehingga akan tumbuh bukan hanya sebagai bagian dari industri nasional saja, tetapi juga menggerakkan ya program-program kerakyatan melalui pengembangan UMKM yang berorientasi kepada otomotif, itu bisa menggerakkan ekonomi rakyat. Jadi intinya bahwa ini adalah proyek strategis yang harus kita dukung, dan keinginan dari Bapak Presiden Prabowo, sudah saatnya bangsa Indonesia memiliki mobil nasional yang perlu untuk dikembangkan dengan jelas, dengan sistem bahwa ini adalah menjadi kebanggaan dari anak bangsa, karena persoalan teknologi, persoalan kualitas sumber daya manusia, kita tidak kalah. Apalagi dengan program pengembangan SDM unggul dari pemerintah sekarang, itu pasti akan dapat mempercepat proses eskalasi untuk tumbuhnya anak muda, tunas-tunas muda bangsa yang berkualitas, yang terutama bisa meningkatkan kualitas teknologi di Indonesia dalam mensupport terhadap program mobil nasional. Ya, Pak Wamen tadi juga sempat disinggung bahwa mobil Maung ini juga sedianya akan dipersiapkan kepada kepala daerah dan juga pejabat-pejabat di daerah. Tapi apakah mungkin nanti dijawab ya Pak Wamen? Usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa, kami masih akan kembali.